Selamat siang pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said. Saya sekarang sedang ada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, melihat bagaimana kegiatan bongkar muat di pelabuhan ini. Kelihatannya saya lihat sudah cukup bagus, efisien, efektif. Beberapa dermaga penuh sesak dengan kapal yang sandar untuk membongkar dan memuat barang dengan tujuan ke berbagai daerah, bahkan ada yang ke internasional. Untuk lebih jelasnya, barangkali masyarakat ingin tahu apa usaha bongkar muat, bagaimana kinerja mereka, bagaimana suka duka mereka. Saya sudah ditemani oleh Pak Deli Stiono, salah satu pengurus DPW APBMI Jawa Tengah. Selamat siang Pak Deli. Selamat siang Mas. Sehat ya Pak? Sehat, selalu semangat dulu Mas. Jadi masyarakat barangkali ingin tahu Pak, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas ini sebenarnya kan ada yang bongkar barang-barang curah, peti kemas, ada batu bara, ada kargo. Barangkali Bapak bisa jelaskan ke masyarakat apa sih sebenarnya pekerjaan dari perusahaan bongkar muat itu? Silakan Pak. Baik Mas Ridwan, terima kasih rekan-rekan pemirsa yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesempatan hari ini kita bersyukur bisa berkomunikasi. Apapun yang akan kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, karena keterkaitan kita berusaha bagaimana sih menjadi insan Indonesia yang baik dan bisa berkembang maju untuk pribadi, keluarga maupun bangsa dan negara gitu. Saya sendiri posisi di Pelabuhan Tanjung Mas sebagai pengurus DPW APBMI Jawa Tengah. Pada dasarnya di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada khususnya, bahwa pelabuhan ini sudah cukup lama, aktivitas berkembang dari waktu ke waktu, bahkan kegiatan ekspor impor yang sekarang berkembang luar biasa menggunakan peti kemas atau kontainer. Ini di Tanjung Mas tahun 2025-2026 ini berkembang. Salah satu penyebab atau throughputnya bagaimana itu adanya kawasan industri yang sudah mulai beroperasi di sekitaran Semarang, sehingga pelaksanaan kegiatan logistik yang mereka lakukan untuk mendistribusikan barang ekspor dan impornya itu semakin bertambah. Nah, oleh karena itu Jawa Tengah di dalam kegiatan kepelabuhanan logistik ekspor impor kontainer yang menggunakan jasa kontainer internasional maupun domestiknya itu sangat berkembang, sangat berkembang. Mungkin pokoknya di atas 5 besar seluruh Indonesia. Jadi kita bersyukur. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah dengan adanya kegiatan yang berkembang itu, bagaimana Pelabuhan Tanjung Mas mensikapinya agar kegiatan logistik ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita berharap bisa efisien dan efektif serta kelancarannya terjaga. Dermaga yang ada sekarang memang masih sangat terbatas, butuh dermaga yang lebih lagi, terutama dalam hal panjang dan dalamnya kolam. Saat ini untuk kegiatan ekspor impor yang menggunakan kontainer, dermaganya insya Allah sudah aman karena sudah ada penambahan lagi. Tetapi untuk yang non kontainer ini memang membutuhkan panjang dermaga. Apalagi di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ini banyak kapal dan tongkang domestik yang masuk, di mana ini yang dibawa adalah raw material, termasuk bahan baku ya, misalnya ada batu bara, kemudian pasir, ya, kemudian kayu log. 3 komoditi ini rutin tidak pernah putus dan cenderung antrinya agak lama. Jadi kesiapan
kita yang akan melakukan kegiatan bongkar muat terutama di Tongkang ini cukup prihatin, masih membutuhkan kajian-kajian atau solusi dermaga yang kira-kira bisa mengurai antrian kapal. Kita butuh itu. Kondisinya secara garis besar untuk dermaga perlu solusi yang terbaik. Bagaimana pihak PUB ataupun pemerintah ataupun semualah untuk mengkondisikan agar dermaga ini segera bisa dipanjangkan atau ditambah. Demikian, Mas. Jadi itu kan bagian dari salah satu problem yang dialami oleh pelaku usaha di Tanjung Mas, khususnya juga perusahaan bongkar muat. Iya. Jadi khusus yang untuk non peti kemas, ini kan juga fasilitasnya tadi Pak Deli sebutkan cukup terbatas dan minta agar PUP itu melakukan penambahan dermaga. Nah, sekarang ini dengan kegiatan yang cukup padat, itu untuk mengantisipasi dan sekarang ini di mana anunya untuk dermaga untuk kegiatan kapal? Baik, jadi kita bicara yang non peti kemas, bahwa sekarang dari KSOP, PUP, dan kita DPW APBMI sering mengadakan koordinasi untuk mencari jalan keluar supaya tidak terjadi antrian yang panjang gitu. Dari pihak PUP selaku pengelola fasilitas ini memang berusaha untuk satu mempercepat kegiatan bongkar muat, yang kedua mencarikan solusi dermaga yang masih mungkin untuk disandari. Jadi Pak Ridwan di Pelabuhan Tanjung Mas ini memang ada solusi, salah satunya dermaga dari pelabuhan dalam, pelabuhan dalam yang selama ini untuk bongkar kayu log itu apabila ada kegiatan curah yang lain yang tidak menimbulkan polusi karena di sana ada dekat dengan dermaga Sriboga, yang boleh disandar itu di situ tambah pasir, tongkang pasir boleh sandar di situ. Kemudian ada pelabuhan dalam yang lain yang sedang diperjuangkan ini, sedang diperjuangkan untuk bisa disandari oleh tongkang-tongkang baik itu pasir, batu bara maupun kayu log. Memang untuk yang kapal ada tempat seperti di dermaga milik Sriboga ya, mungkin yang dikelola oleh Sriboga selama ini dikerjasamakan oleh mereka dengan kebijakan mungkin dengan Pelindo dan KSOP, boleh disandari kapal selain kapal mereka, karena kapal mereka kemungkinan sebulan sekali, tetapi yang boleh disandar sana adalah yang tidak menimbulkan polusi, satu itu. Kemudian yang kedua, ada kendalanya adalah dermaganya itu bukan khusus untuk kegiatan bongkar kargo pada umumnya, sehingga memang ada kendala-kendala di situ yang harus diantisipasi, penambahan plat, kemudian pengaturan tracking, dan inilah yang sedang diperjuangkan. Dan nanti penataan kapal-kapal Pelra mungkin akan dikondisikan di tempat yang lain lagi, karena memang kapal Pelra itu di Semarang pun sudah agak berkurang, tetapi sangat potensi karena memang akar sejarah kita kan dari sana gitu. Kita sangat menghormati dan menyayangi, dan mereka kita ajak bicara, kami ikut aturan mau dipindahkan kemana selama itu aman, mereka juga bersedia. Mau ditenderkan sampai 3 juga mereka bersedia. Jadi Pelra ini sangat juga mendukung kegiatan kita mencari solusi dermaga. Nah ini yang kita saat ini sedang ada permasalahan di situ, Pak. Solusinya mencari dermaga di pelabuhan dalam. Tetapi memang kapal-kapal asing nanti yang kargo-kargo asing ini biasanya itu mulai September ke atas juga ramai, Pak. Itu nanti juga menjadi kendala di dermaga samudra. Kemudian kemarin itu kita sempat bicara dengan operator dari kapal-kapal ro-ro penumpang ya, dalam hal ini Pelni dan DLU. Kita minta
kebijakan dari mereka salah satunya begini, karena kapal batu bara antrinya banyak, pasir juga banyak. Bagaimana kalau di sebelah kapal-kapal ro-ro ini saat mereka melakukan embarkasi atau debarkasi, kami stop kerja yang batu bara ini. Tapi ketika mereka sudah selesai, kami boleh kerja. Nah ini kami kemarin membicarakan hal itu supaya termasuk salah satu cara mengurai antrian tongkang-tongkang domestik. Itu Mas Dirman. Kan itu boleh ya? Sudah dipertimbangkan. Dipertimbangkan karena memang kemarin banyak penekanan. Salah satunya harus disiapkan mobil untuk menyemprot air supaya bersih dan tidak polusi. Jadi sekarang ini kan di sekitar Tanjung Mas itu ada kawasan industri Batang, kawasan industri di Kendal, dan yang selama ini juga ada barang-barang yang dia untuk kepentingan dan kebutuhan di sekitar Semarang ini. Itu harapan Pak Deli sebagai salah satu pengusaha bongkar muat dan pengusaha kapal itu ke depan untuk pelabuhan Tanjung Mas itu apa? Ya, baik. Jadi seiring dengan perkembangan yang sangat baik untuk kondisi saat ini di Jawa Tengah, tadi yang disampaikan kawasan industri sudah banyak sekali. Mau tidak mau pemerintah dan BUP harus membuka diri, memahami hal itu. Bagaimana caranya agar akses untuk menuju ke pelabuhan itu juga diperbarui, dirapikan, diperbanyak, sehingga tidak ada simpul-simpul yang tersumbat. Dulu kan pernah di sini di kawasan depo itu membuat kemacetan, dan sekarang sudah terurai kira-kira mungkin 75% sudah bagus. Tetapi selain itu yang paling pokok dari pengusaha kapal maupun PBM itu adalah kesiapan dermaga itu sendiri dengan fasilitasnya. Jalan masuk sudah bagus, kemudian dermaga diperpanjang dan juga kolamnya didalamkan, juga alurnya. Jadi alur pelabuhan Tanjung Mas Semarang ini sekarang kurang dalam, sehingga punya keterbatasan ketika ada kapal mother vessel yang mau masuk itu tidak bisa masuk karena faktor draft kedalaman itu yang kegiatan yang ekspor impor, sehingga akhirnya kita seperti yang ada sekarang ini, seolah-olah feeder saja yang masuk ini. Kemudian fasilitas yang kita inginkan mungkin sekarang adanya HMC tambahan untuk membantu kegiatan bongkar muat barang non kontainer yang banyak juga masuk di Semarang itu kapal-kapal gearless tanpa ada krennya, dan itu sangat dibutuhkan. Saat ini ada satu, tapi kita berharap bisa ada dua. Kemudian di pelabuhan dalam sudah ada laving crane, ya yang kita butuh adalah maintenance, karena itu juga sudah lama gitu. Nah ini bagaimana ke depan dari pihak regulator maupun BUP mengkondisikan menjadi baik pelabuhan Tanjung Mas itu menjadi bersinar, ada emasnya gitu. Karena yang kelihatan ini sudah lama kita usulkan itu belum terrealisasi adalah yang pertama peninggian breakwater. Itu kan sudah tenggelam breakwater, padahal itu salah satu sarana yang membantu keselamatan kapal sandar. Kemudian yang kedua tadi kita ingin pengerukan alur, kemudian penambahan alat bongkar muat, dan juga penambahan dermaga. Gitu Mas. Ya. Baik, terima kasih sekali. Pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan Pak Deli Setiono, salah satu pengurus di PWA-PBMI Jawa Tengah, sekaligus juga pengusaha di Pelabuhan Tanjung Mas. Sampai ketemu lagi dengan saya di lain kesempatan dalam tema yang berbeda. Terima kasih, Pak Deli.